Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan kedua, bab kedua, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 186. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Selanjutnya kita terjemahkan perkata, Latublawunna, sungguh kalian akan diuji, fi amwalikum, dalam hartamu, wa anfusikum, dan diri kalian, walatasma'unna, dan sungguh kalian akan mendengar, minalladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mempersekutukan, adzan, gangguan atau yang menyakitkan hati, katsiran, yang banyak, wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, min azmil umur, termasuk urusan yang diutamakan. Selanjutnya kita bahas ayat ini. Ini berdasarkan tafsir Jalalain. Latublawunna. Latublawunna ini asalnya adalah latublawunna. Udhifa minhu nunur raf'i. Di sana nun ropanya dibuang. Nah ini. Nun yang pertama ini adalah nun tanda ropa, ini dibuang. Karena ada berderet 3 nun. Nun yang berharakat fathah ini, kemudian nun yang bertasydid ini adalah 2. Jadi ada deretan 3 nun. Makanya nun yang tanda ropa dibuang. Kemudian wawunya dibuang juga karena ada iltiqa ussakinen, yaitu wawu dengan nun yang bertasydid ini. Sehingga wawunya dibuang. Sehingga jadi kata latublawunna, yang bermakna latukhbarunna. Itu artinya kalian akan diuji. Artinya kalian akan diuji. Diuji berupa apa? Fi amwalikum, dalam harta kalian. Jadi ujian yang diberikan kepada kalian itu adalah fi amwalikum, berupa harta. Ujiannya berupa apa? Di sini Jalalain menafsirkan bil faraidi, dengan keparduan-keparduan. Hal-hal yang diwajibkan. Hal-hal yang diwajibkan itu apa? Yaitu berupa zakat, ya. Jadi mengeluarkan zakat itu termasuk ujian. Mengeluarkan harta yang wajib itu termasuk ujian. Apakah akan mengeluarkan atau tidak. Jangan seperti Sa'labah yang diberi anugerah, didoakan oleh Rasulullah, diberi harta tapi enggan memberikan zakatnya. Qarun yang enggan memberikan zakatnya kepada Nabi Musa. Wal hawaij, kebutuhan-kebutuhan. Ya.
Jadi kita diuji oleh Allah dengan harta berupa kebutuhan. Kita membutuhkan apa, butuh apa, butuh apa. Itu adalah ujian. Rasa ingin memiliki sesuatu itu adalah ujian. Kemudian wa anfusikum. Ujian yang kedua adalah diri-diri kalian. Jadi diri kita itu akan diuji bil ibadah. Bil ibadat, dengan ibadah. Apakah diri kita akan digunakan untuk ibadah? Kesehatan kita, hidup kita akan digunakan untuk ibadah atau tidak? Ya. Kemudian wal bala berupa musibah. Musibah yang menimpa kita. Menimpa diri berupa penyakit atau kematian. Itu merupakan ujian yang berupa anfus, berupa jiwa. Kemudian ujian yang ketiga, wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Ini ujian yang ketiga. Kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik adzan katsira, berupa sesuatu yang menyakitkan. Katsiron, yang banyak. Ya. Jadi ada ujian yang dari luar, dari non-muslim, yaitu alladzina utul kitab min qablikum, yang diberi kitab sebelum kalian. Sebelum kita ada umat yang diberi kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberi kitab Taurat, Nasrani diberi kitab Injil. Di samping itu, selain Yahudi dan Nasrani, itu ada lagi ujian dari minal ladzina asyraku, dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yaitu musyrikin Arab, minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini kenapa disebut musyrikin? Disebut atau dikenal musyrikin Mekah. Ini beda ya antara Yahudi, Nasrani, kemudian alladzina asyraku. Alladzina asyraku di sini orang-orang Arab yang percaya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah ya dengan cara mereka sendiri. Misalnya di antaranya ada yang beribadah kepada Allah dengan cara mengelilingi Ka'bah, dengan cara-cara tawaf. Namun, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Walain sa'altahum, apabila kalian bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Orang-orang musyrik ini akan mengatakan yang menciptakan ini adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Namun di samping itu mereka itu beribadah kepada selain Allah, yaitu dengan membuat patung di sekeliling Ka'bah. Mereka juga menyembah kepada patung atau berhala-berhala yang mereka buat di sekeliling Ka'bah. Sehingga mereka itu disebut musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan, menduakan. Ya, di samping percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada selain Allah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang dinamakan dengan musyrik. Berupa apa ujiannya? Adzan katsira. Sesuatu yang menyakitkan.
yang sangat banyak, katsiron. Yaitu berupa apa? Berupa hinaan, celaan, ya, tuduhan, bahkan wat tasbih bin nisaikum, gangguan terhadap wanita-wanita kalian, ya. Jadi ada ujian yang ini dari pihak luar, yaitu dari orang Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang musyrik, berupa cacian, makian. Itu adzan katsiro, hal-hal yang menyakitkan. Selanjutnya, wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, ala dzalik, menghadapi hal-hal yang menyakitkan, ya, hal-hal yang menyakitkan dalam harta, kita punya angan-angan, mimpi apa, atau kehilangan harta, wa anfusikum, berupa musibah pada diri dan makian, ini tasbiru, syaratnya itu menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, watattaku, dan bertakwa kepada Allah, bil faraidi, dengan keparduan dengan harta, yaitu mengeluarkan zakat, keparduan dengan diri, yaitu dengan cara ibadah. Watattaku, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal itu termasuk azmil umur, urusan yang sangat penting. Ini azmil umur itu adalah berupa idofat mausuf ala sifah. Ya, jadi artinya urusan yang penting, urusan-urusan yang penting. Jadi dibalikan, termasuk urusan-urusan yang penting. Nah, di sini ada ulama tafsir yang menyatakan bahwa min azmil umur, azmi itu berasal dari azmi itu berarti ulul azmi itu orang-orang yang memiliki ketangguhan, kekuatan, yaitu rasul-rasul yang memiliki kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi cobaan. Ada yang menafsirkan bahwa jika kalian bersabar dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan balasan, pahala seperti halnya para nabi yang termasuk ulul azmi. Karena hal itu, bersabar dan bertakwa dalam menghadapi ujian itu termasuk urusan yang penting, sebagaimana halnya Rasul ulul azmi. Kalau secara umum, fi amwalikum itu ujian dalam harta itu sangat banyak, ya, berupa kelebihan harta, berupa kekurangan harta, atau kehilangan harta. Anfus, begitu juga. Diberi misalnya ujian, diri kita diberi ujian yang lebih, paras yang cantik, postur tubuh yang bagus, atau kekurangan, kecacadan pada diri sendiri. Selanjutnya ada lagi, yaitu cacian makian dari orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Nah, dalam menghadapinya kita harus bersabar menghadapinya. Jangan langsung main apa saja, marah atau gimana. Tapi syaratnya supaya kita mendapatkan pahala dari Allah itu kita harus sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian-ujian ini. Termasuk celaan dari orang-orang kafir, makian dari orang-orang kafir, gitu. Kita harus bersabar. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.